Sebelumnya, karena sekarang momen Hari Kemerdekaan Indonesia, saya sebagai pengkaji mengucapkan selamat merdeka Indonesia. Artinya kemerdekaan itu menurut salah satu filosofi dihasilkan dengan peperangan. Kita harus berani berperang ketika mau meraih kemerdekaan. Dan Rasulullah itu merupakan nabi yang diperintah oleh Allah di dalam ayat ini, Rasulullah menyuruh kepada orang Yahudi untuk masuk Islam. Ternyata orang Yahudi menjawab, tidak akan menang kalau berperang. Maka turunlah ayat ini. Artinya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu memang seperti panglima yang terbukti kehebatannya. Artinya walaupun Bung Karno saja sangat mengagumkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atau Ratu Inggris, itu ada ungkapan yang diungkapkan Ratu Inggris, andaikan masih ada pemimpin seperti Nabi Muhammad SAW, maka akan menguasai belahan dunia ini. Rasulullah SAW juga berperang, tapi setelah berperang Rasulullah SAW memerdekakan budak. Setelah peperangan Rasulullah menyuruh merdekakan budak sebanyak-banyaknya. Jadi di dalam Islam itu tidak ada perbudakan. Sudah suruh memerdekakan budak kafarahnya. Sekarang ini sudah bebas dari perbudakan karena diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sekarang jihad yaitu belajar dan berpikir bagaimana sekiranya umat Islam ini kembali kepada Al-Quran, juga mempelajari ilmu umum, karena umat Islam pernah jaya di masanya. Kembali kepada pembahasan di sini membahas orang Yahudi itu memang diperangi dari dulu. Orang Yahudi itu kafir. Seperti di video saya sebelumnya itu, Yahudi itu kafir. Di sini diperangi, di perang Badar itu musuhnya siapa? Yahudi. Yahudi yang jumlahnya kira-kira 1000 pasukan. 1000 pasukan dilawan oleh tentara 313 yang peralatannya berjalan kaki, tidak berpengalaman perang, dan juga 6 tombak, 8 pedang. Itu kok bisa menang kepada orang Yahudi yang sudah sombong. Ini pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di perang Badar yang kita buatkan sholawat Badar itu, menang orang Islam, menang dengan pimpinan Rasulullah SAW. Ini membuktikan Rasulullah lihai di medan perang. Buktinya perang Badar itu bisa menang. Waqad waqadalik satughlabuna, menang sungguhan Rasulullah. Dan bagi Yahudi, kafir Yahudi, ketika berperang dengan orang Islam, ini akan mendapatkan 2 ancaman. Yang mana pertama dikalahkan di dalam dunia ini, dan yang kedua nanti orang kafir itu ketika kalah kepada orang Islam masuk neraka paling bawah, bukan neraka yang nanggung-nanggung, langsung neraka jahanam, neraka paling bawah. Artinya sungguh ada contoh
Ketika orang Islam atau Palestina ingin berperang dengan Yahudi, silahkan, nggak apa-apa. Karena menurut salah satu filosofi, pendapatnya setelah itu maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memenangkan peperangan di dalam perang Badar. Itu tiada lain karena Allah membantunya atau diberi kekuatan oleh Allah. Karena Allah itu wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Allah itu bisa membantu, memberi kekuatan kepada orang tentara-tentara yang dikehendaki Allah. Dengan ayat Al-Quran ini, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar, harus kita pikir-pikir, harus kita renungkan. Di dalam Al-Quran disebut ayat perang Badar, musuhnya orang Yahudi. Kita pikir-pikirkan, 313 bisa menang kepada tentara yang berpengalaman menurut pengakuannya Yahudi, dan orang Islam dianggap tidak pengalaman, tapi satu laguna watuh syaruna, benar-benar dikalahkan dan dicap masuk neraka. Ini perjuangannya orang Islam ketika memerdekakan Islam. Islam ini sudah merdeka. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, merdeka Islam dari dulu. Artinya Islam sudah merdeka. Seperti itu, seperti peperangan di Indonesia, karena kemerdekaan dibangun atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kalau orang Islam itu berperang atas dasar membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terbukti orang Islam juga banyak yang menjadi pahlawan di bangsa Indonesia ini. Artinya orang Islam jangan diremehkan di dalam bangsa Indonesia ini. Pertama, orang Islam itu mayoritas, dan ketika orang Islam diancam, maka orang Islam Indonesia ini siap berperang. Seperti kejadian-kejadian yang dulu sebelum 1945 itu. Artinya orang yang akan menyerang Indonesia ini akan merasakan sakitnya seperti sakitnya bambu runcing di masa dulu. Kalau sekarang saya sangat berterima kasih kepada TNI dan Polri yang siap membela negara, dan juga orang Islam berkontribusi besar di dalamnya. Karena orang Islam pasti ingat kepada perang Badar, karena resolusi jihad itu kan disuruh oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pasti pakarnya Al-Quran. Dan saya anggap selesai kajian peperangan ini. Artinya kalau disingkat, disimpulkan, kemerdekaan Indonesia yaitu dihasilkan dengan pengorbanan para pahlawan kita. Maka seharusnya kita mengenang jasa-jasa pahlawan, dan kita harus mengucapkan selamat merdeka Indonesia. Dan ayat selanjutnya yang dikaji, zuyyina linnasi hubbus syahawati. Ini peperangan kecil. Peperangan kecil yang marak di masyarakat. Sebagai orang Islam, kita harus memerangi syahwat, harus berperang dengan syahwat kita, jangan mengumbar syahwat kita. Ingatlah ketika berperang dengan memerangi hawa nafsu, ingatlah perang Badar. Hawa nafsu begitu banyak. Di sini dijelaskan syahwat yang menyebabkan hawa nafsu itu, pertama perempuan. Kalau melihat perempuan yang cantik-cantik, syahwat, bernafsu, itu harus diperangi. Kalau bukan istrinya jangan didekati. Dan punya anak laki-laki
yang jadi-jadi, yang mentereng semua jabatannya umpamanya, dan juga harta yang banyak, dan juga kendaraan yang bagus-bagus, dan punya ternak yang banyak, dan juga punya perkebunan yang banyak, sawah, padi dan sebagainya. Itu semua mata'ul hayatid dunya, yaitu perhiasan dunia. Tapi yang paling menjadi perhiasan dunia di sini wanita solehah. Dan di dalam Al-Quran dijelaskan wanita solehah itu fas-solihatu qanitatun hafidhatun lima hafidhallah. Wanita solehah itu perhiasan paling bagus di dunia. Karena ketika wanita bisa menjadi malapetaka, maka wanita itu menyebabkan segala kerusakan di muka bumi ini, khususnya di kasus-kasus kriminal. Tapi itu semua memang diciptakan oleh Allah sebagai cobaan kepada orang yang Islam. Bagaimana orang Islam itu menanggapin keindahan dunia ini? Bagaimana orang Islam itu bersikap kepada cobaan-cobaan Allah? Atau kalau bukan cobaan Allah, ketika orang sudah terjerumus kepada syahwat yang bisa menurunkan marwah seseorang, maka itu bukan dari Allah lagi, bukan cobaan lagi, melainkan setan yang memberi keinginan syahwat nafsu kepada orang tersebut. Kalau orang Islam tidak sampai menurunkan marwah menghadapi perempuan, menghadapi keturunan, menghadapi harta yang banyak, dan juga menghadapi kendaraan yang bagus-bagus dan ternak yang banyak, dan juga perkebunan atau penghasilan dari sawah yang banyak, tidak terjerumus, itu bisa melewati cobaan yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu orang punya jabatan, setelah punya jabatan lupa daratan, ternyata tergoda dengan perempuan yang glowing, kata orang sekarang, yang cantik-cantik, dan juga tergoda dengan harta yang banyak, kendaraan yang bagus-bagus, dan Quasar, Alphard, dan sembarang kalir, Fairfire, ya, sampai terjerumus, sampai menurunkan marwah, maka itu bukan dari Allah lagi. Dan saya tidak membahas kalau orang itu tidak beragama Islam. Kalau orang yang tidak beragama Islam itu sudah dari setan, keinginannya untuk nafsu yang ingin kepada perhiasan dunia ini langsung dari setan, kalau bukan Islam. Karena di dalam prinsipnya orang Islam itu yang harus diperangi yaitu hawa nafsu. Ada kata-kata yang melengket di dalam pengetahuan orang Islam itu, perang Badar sudah selesai, tapi ada perang yang lebih besar lagi pada perang Badar katanya. Kalau orang Islam harus paham seperti itu. Apa itu? Yaitu memerangi hawa nafsu. Hawa nafsunya ya dibalik, harus pakai mafhum mukhalafah. Kalau perempuan ya digoda oleh laki-laki, tapi yang banyak mencari buaya darat kan laki-laki, bukan perempuan. Itu harus benar-benar disikapi. Kita harus berperang sungguh dengan hawa nafsu, jangan sampai menurunkan marwah cuman gara-gara perempuan, gara-gara
harta, gara-gara kendaraan yang bagus-bagus, juga rumah termasuk ya, karena kalau punya harta banyak ya akan ke rumah nantinya. Ini jangan sampai terlena kita kalau kita beragama Islam, karena itu semua cuman sebentar. Mataul hayatid dunya itu sebentar, ketika sudah masanya akan sirna. Wallahu indahu husnul ma'ab. Wallahu tawi Allah indahu iku tetap ing dalam sandinge Allah husnul ma'ab utawi bagus-bagusi kembali, al marja nggon kembali, wa huwa utawi al marja al jannah iku swarga. Fayam bawirro bahu fihi moko sayukjani seneng sapa wong fihi ing dalam jannah duna wairihi tutuk laini surga. Jadi kenapa kita diwanti-wanti harus memerangi hawa nafsu kita, jangan sampai menurunkan marwah kita, karena kalau sudah turun marwahnya turun, maka kita bisa terjerumus ke dosa-dosa yang lain. Dan kalau di Al-Quran sangat jelas, Allah itu memiliki tempat kembali yang lebih bagus dari mata'ul hayatid dunya, yaitu surga. Surga itu ada semua, nantinya di surga ada semua. Nanti dijelaskan di ayat berikutnya. Sekarang cuman disebutkan yang lebih baik dari semuanya itu ialah surga. Kesimpulan dari ayat yang saya baca dan kajian yang saya kaji, bahwasanya pertama, Yahudi ketika berperang dengan orang Islam itu pasti Yahudi akan dikalahkan kalau di perang Badar dan kembali ke neraka Jahanam, masuk neraka. Orang yang kafir ketika berperang itu kalah, masuk neraka, kalah di dunia kalau kalah. Terus yang kedua kesimpulannya, kita harus sebagai orang Islam harus memerangi hawa nafsu kita. Jangan hawa nafsu kita itu sampai menjerumuskan kita kepada dosa, karena kalau kita berdosa tidak akan masuk surga. Kita harus mencari surga baik dengan berperang, berjihad, mencari ilmu ini, dan juga baik dengan berperang melawan hawa nafsu kita selama-lamanya. Bila taufik wal hidayah mal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.